Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah min dunin nas. Bagaimana dalam piagam Madinah Kanjeng Nabi mempersatukan masyarakat yang plural dari Muhajirin, dari Ansor, dari Yahudi dan elemen masyarakat Madinah lainnya dalam sebuah kesepakatan untuk menjadi satu bangsa, bersama-sama mempertahankan negeri Madinah dari penjajahan, dari gangguan pihak luar. Innahum ummatun wahidah min dunin nas. Mereka adalah satu bangsa di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Ada hadis sahih jelas ini, kalau santri-santri bulus ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, ketemu orang yang non muslim, tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan sekali-kali mengucapkan salam. Fa idza laqaitum ahadahum fit thariq fattarruhu ila ajdaki. Kalau sampai ketemu non muslim maka pepetlah mereka, jangan kasih jalan. Kira-kira konteks Indonesia bagaimana? Kira-kira bagaimana? Maka harus dilihat konteksnya hadis ini. Tidak cukup ngaji Bulughul Maram, apalagi Mukhtarul Hadis. Tidak cukup, harus diketahui konteksnya seperti apa. Maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah As-Syahid Syekh Muhammad Ramadan Buti, ulama Syria yang mati dibom oleh para orang-orang teroris. Beliau menyatakan bahwa penggunaan ayat hadis-hadis semacam ini untuk menyakiti non-muslim itu hukumnya itu termasuk tindakan dari al-ghuluwu fiddin, terlalu melampaui batas dalam mengamalkan ajaran agama. Fahimtum? Nah, ini banyak yang terjadi semacam ini, banyak. Kemudian berikutnya, masih ada Mas Hanif, kurang berapa menit? Oh, kurang banyak, saya sedikit saja. Sekarang konteks Indonesia, non muslim di Indonesia. Non muslim di Indonesia dianggap bahwa orang muslim di Indonesia itu wajib diperangi, boleh diperangi, bahkan minta maaf ini. Ada orang yang sebenarnya keluarga orang alim, tahu agama, tapi karena membaca Fabhasul Masailnya itu baru setengah, akhirnya menemukan ibarat bahwa non muslim di Indonesia itu adalah harbi yang boleh dibunuh. Karena itu akhirnya dia mengambil sikap mengambil hartanya orang non muslim, yaitu orang-orang Cina. Apa tanggung jawabnya? Resikonya apa? Dia ditangkap oleh polisi. Karena belajar fikih tidak selesai, akhirnya ditangkap polisi. Ini juga menjadi problem. Pernah dibahsul masail kan akhirnya di Jawa Timur tahun lama, sudah lama, 80-an 70-an. Bagaimana status non muslim di Indonesia ini? Akhirnya ketemu, tidak bisa disebut dalam konteks fikih dhimmi karena tidak pernah berakad dhimmah dengan pemerintah, tidak bisa disebut musta'man karena mereka berada di penduduk asli, bukan turis yang datang untuk kepentingan 1-2 hal kemudian mendapatkan keamanan. Tidak bisa disebut mu'ahad dalam konteks fikih Syafi'i karena mereka bukan negeri orang penduduk negeri lain yang sedang berperang kemudian gencatan senjata dengan Indonesia, akan tapi mereka penduduk asli. Ini bagaimana? Akhirnya dijawab bukan harbi. Pinter ini. Apa status non muslim di Indonesia? Bukan harbi, bukan dhimmi, dan bukan mu'ahad. Terus apa? Tidak dijawab oleh kiai-kiai. Meski ketemu sekian tahun, kemudian kemarin di Basul Masail kan di Munas, kebetulan di komisi saya, ditanyakan lagi diantaranya bagaimana non muslim di Indonesia.
Maka disimpulkan oleh keputusan Basul Masail di Munas itu, Munas di 2018 di Citangkolo, Kota Banjar, bahwa cukup non muslim di Indonesia ini tidak bisa disebut zimmi, tidak bisa disebut apa? Musta'man, tidak bisa disebut mu'ahad. Kalau dulu ada yang menganggap kalau tidak bisa ketiga-tiganya maka disebut harbi. Ini tidak relevan di Indonesia, problematik. Maka cukup dianggap sebagai muwatin. Dianggap sebagai warga negara, tidak usah dibicarakan dalam konteks kenegaraan, tidak perlu dibicarakan statusnya apakah dhimmi dan yang lain sebagainya. Sehingga sampai geger kiai-kiai NU, ulama-ulama NU akan mengganti qul ya ayyuhal kafirun dengan qul ya ayyuhal non muslim. Ya banyak, sampai ditelepon, selesai ditelepon, saya dikejar-kejar wartawan, dikejar-kejar kiai, gimana itu utusan Jawa Timur, sampai mau mengubah qul ya ayyuhal kafirun menjadi qul ya ayyuhal non muslim. Nah, karena tidak tahu, ternyata dalam mazhab kita yang 4 itu tidak hanya Syafi'i, perlu kita bicara lintas mazhab dalam konteks keindonesiaan. Itu terdapat pesannya para ulama, rumusannya para ulama, mangqala li yahudiyin au majusiyin ya kafir ya'tham. Siapapun itu tanpa pandang bulu, karena memang tidak ada bulu yang pantas dipandang, mengatakan atau memanggil non muslim ya Yahudi umpamanya, ya majusi man qala li yahudin au nasrayn ya kafir ya'tham, maka menurut para ulama ya'tham berdosa, wa muqtadahu annahu yu'azzaru bih, dan konsekuensinya orang yang semacam itu pemerintah berhak untuk menghukum orang tersebut. Ada dalam kitab Hanafiyah semacam itu. Nah, ini diantara dalam konteks sekarang yang menjadikan dasar para ulama di Nahdlatul Ulama, para kiai untuk hidup berdampingan dengan sesama muslim dengan tidak saling menyakiti. Karena kiai ingat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ketemu dengan Yahudi, ketemu dengan beberapa orang yang tidak muslim, ketemu dengan munafikin. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri yang plural itu? Beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatu wahidah min dunin nas. Buka Asirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham. Bagaimana dalam piagam Madinah Kanjeng Nabi mempersatukan masyarakat yang plural, dari muhajirin, dari ansor, dari Yahudi dan elemen masyarakat Madinah lainnya, dalam sebuah kesepakatan untuk menjadi satu bangsa, bersama-sama mempertahankan negeri Madinah dari penjajahan, dari gangguan pihak luar. Innahum ummatun wahidah min dunin nas. Mereka adalah satu bangsa di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Nah, berdasarkan inilah akhirnya ketemu dibahas lagi bahwa non muslim di Indonesia memang tidak bisa disebut dhimmi, tidak bisa disebut mu'ahad dalam konteks fikih yang kita kenal, tidak bisa disebut musta'man, mancanegara yang datang mendapatkan jaminan keamanan, tidak bisa disebut harbi karena problematik. Lalu disebut apa? Disebut sebagai mu'ahad, tapi konteks mu'ahad atau perjanjiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam piagam Charter Madinah bersama penduduk negeri Madinah. Sehingga dalam situasi yang semacam ini
santri-santri Bulus Al-Iman, santri mana saja, penduduk atau kaum muslimin di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan non-muslim. Walhasil kesimpulannya ada 3 isu penting yang menjadi PR kita semua. 1, isu berkaitan dengan negara dan negara Islam yang dihadap-hadapkan, Islam dengan Al-Quran dengan Pancasila yang sering dipertentangkan, dan yang ketiga bagaimana kita hidup berdampingan di tengah negeri yang plural. Sedikit ini yang menjadi mukadimah dari diskusi kita malam ini, termasuk isi buku nanti bisa kita diskusikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.